Pak Freddy Tulung ya. Saat ini beliau masih aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan masih aktif, sangat aktif ya, sebagai konsultan bidang komunikasi dan informasi publik, Bapak Ibu. Namun dengan berbagai aktivitas beliau ya yang sangat sibuk saat ini, beliau dengan keluarga besarnya Bapak Ibu, ini benar-benar lagi fokus untuk membesarkan bisnis Talk Fusion ini sama-sama dengan kita. Oke, saya langsung invite. Selamat sore, Sisi. Sore Pak Ferry, apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat, terima kasih. Oke, thank you. Lagi di mana nih Pak? Di kantor ya Pak ya? Kantor nih Mas. Oh di kantor, oke. Ya. Oke Pak Freddy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Untuk sore hari ini, kami semua sangat senang nih ya bisa dengar sharingnya dari Pak Freddy. Saya terus terang, Pak Freddy ini Bapak Ibu adalah partner kami. Kami tahu betul ya sepak terjang beliau dan sama-sama kita belajar juga ya. Tapi sore ini saya mau minta Pak Freddy juga untuk share nih Pak Freddy kepada teman-teman semua ya di ini mengenai latar belakang Pak Freddy dan kenapa Pak Freddy dengan keluarga besar sangat-sangat serius di bisnis Talk Fusion ini. Silakan Pak Freddy, perkenalkan diri dulu nih. Baik, perkenalkan nama saya Freddy Tulung. Saya seorang ayah dari 2 orang anak laki-laki, udah besar-besar, dan kegiatan saya selama ini saya lebih banyak sebenarnya bekerja dalam karir saya lebih banyak bekerja di sektor pemerintahan. Saya menjalani peran saya selaku ASN ya istilahnya sekarang, aparat sipil negara selama 33 tahun. Dan saya sangat bersyukur karena dalam menjalankan tugas sebagai ASN saya meniti karir dari bawah dan berhasil mencapai golongan pangkat tertinggi di PNS dan juga menduduki jabatan yang tertinggi juga di salah satu instansi pemerintahan, dan itu terus terang membawa berkah buat saya, dan ini juga menyebabkan saya mempunyai pengetahuan yang cukup luas terkait dengan berbagai macam kebijakan publik. Kebetulan di akhir masa saya di pemerintahan, saya menangani kebijakan ya dan regulasi yang kaitannya erat sekali dengan teknologi informasi. Sehingga dengan demikian bergabung ke Talk Fusion kok rasa-rasanya nyambung gitu ya, karena saya punya kompetensi, punya pengalaman, punya sedikit pengetahuan dalam bidang itu. Nah, yang perlu sekarang ini karena saya telah menyelesaikan jabatan saya di pemerintahan, mungkin reorientasinya saja ya di dalam konteks penerapan dalam kehidupan seharian. Untuk presentasi hari ini saya memberi judul, Mbak. Judulnya adalah Hidup Bermakna. Karena itu tujuan saya bergabung ke Talk Fusion. Kalau dulu saya sebagai ASN, saya menyebutnya hidup bermakna itu kata kuncinya adalah berbakti. Berbakti kepada instansi di mana saya bekerja, berbakti pada keluarga, berbakti kepada negara, itu adalah bagian dari tugas saya sebagai PNS. Nah, sekarang saya tetap menggunakan tema yang sama ya, hidup bermakna, tapi bukan lagi berbakti, tapi lebih kata kuncinya berbagi. Kata kuncinya saya lari ke sana. Nah, berbagi ini saya wujudkan dalam 2 aspek. Aspek pertama, karena tadi ya pendidikan yang saya peroleh, pengalaman yang saya peroleh, pengetahuan yang saya peroleh selama 33 tahun berkarir di pemerintahan ini, itu kemudian kenapa tidak saya bagi kepada generasi yang lebih muda. Itu sebabnya saya kemudian mengambil karir saat ini karena masih diberikan kesehatan, diberikan otak terang, mempunyai jaringan. Kemudian saya pikir ya udah saya ngajar. Jadi saya menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Nah, tetapi kok rasanya belum sempurna kalau hanya mengajar. Nah, saya masih ada satu yang saya rasa untuk hidup bermakna yang perlu saya kembangkan. Nah, itu yang saya sebut dengan berbagi kasih. Apa sih maksudnya berbagi kasih? Bukan mau sok suci, ya enggak juga. Tetapi kemudian saya pikir kenapa saya masih diberikan kesehatan dan kemampuan ini tidak mencoba untuk berbagi kasih dengan menolong sesama, membantu sesama, siapapun itu di lingkungan saya. Nah, dengan konsep tadi berbagi kasih untuk hidup bermakna ini, saya kemudian menemukan yang namanya Talk Fusion. Nah, apa hubungannya Talk Fusion sama tadi ya, berbagi kasih tadi? Nah, ini menarik gitu ya, karena
saya tadi besar di dunia yang erat kaitannya dengan dunia digital. Iya. Saya ambil dari konteks global saja dulu. Secara global saat ini dunia menghadapi 3 masalah besar. Yang pertama yang disebut globalisasi, banyak teorinya, tetapi saya ambil satu kata kunci aja. Apa sih konteksnya globalisasi? Kata kuncinya satu, competition, persaingan, itu kata kuncinya. Nah, kemudian hal kedua yang dihadapi dunia sekarang ini adalah namanya demokratisasi, demokrasi. Banyak teorinya juga, tetapi saya ambil satu kata kunci apa yang dimaksud dengan demokrasi sekarang yang berkembang di dunia. Kata kuncinya partisipasi. Dimanapun, di dunia manapun sekarang ini partisipasi publik di dalam perumusan, dalam pelaksanaan kebijakan publik menjadi kata kunci. Nah, gejala ketiga yang dihadapi dunia saat ini adalah teknologi. Dimanapun Anda hidup, sebuah negara yang merdeka, berdaulat, modern, pasti terimbas dengan yang namanya teknologi. Nah, kata kunci dari teknologi ini adalah digitalisasi. Berbicara digitalisasi, maka tadi saya bilang ketemu wujud konkret dari digitalisasi itu adalah visi dan misi yang diterapkan oleh yang namanya Talk Fusion. Kenapa demikian? Nah, ini saya urai sedikit ya. Prinsip digital itu menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama namanya connectivity. Bagaimana teknologi digital itu mengkonek, menyambung berbagai macam titik di seluruh dunia. 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Ya. Itu melalui satu infrastruktur ya yang katakanlah dalam hal ini misalnya fiber optik, atau dia menggunakan satelit, atau dia menggunakan semua dalam konteks teknologi tadi. Nah, connectivity infrastruktur itu sudah disediakan oleh negara, ada providernya, kita tinggal memanfaatkan. Tetapi infrastruktur connectivity itu tidak ada manfaatnya kalau tidak kita bangun, kita gunakan untuk membangun namanya network, jaringan. Nah, kalau jaringan berada di atas connectivity, maka pertanyaan pertama, apakah jaringan itu bukanlah ya inti bisnisnya Talk Fusion? Artinya Talk Fusion sekarang sudah menjawab kebutuhan komunikasi manusia menghadapi perkembangan teknologi, khususnya menjembatani perkembangan globalisasi yang saya sebut tadi, ya bagaimana kompetisi itu kemudian sangat terkait dengan penggunaan teknologi. Bagaimana demokratisasi sekarang ini yang ditandai dengan keterbukaan misalnya menggunakan teknologi, khususnya digital sebagai sarana. Nah, kalau connectivity sudah tersedia, network juga sudah dibantu oleh yang namanya Talk Fusion, maka yang ketiga, unsur ketiga yang paling penting dalam dunia digital itu adalah productivity. Nah, productivity itu adalah tugas saya, tugasnya member. Jadi, bagaimana saya membangun secara produktif network yang tadi sudah disediakan oleh Talk Fusion dan kemudian memanfaatkan connectivity atau infrastruktur ketersambungan tadi sebagai sarana. Jadi itu sebabnya kemudian saya katakan muncul apa atau hal utama yang disediakan oleh Talk Fusion, komponen utamanya yang disebut dengan value of product, yang tadi Bu Sisi menjelaskan ada 6 fitur yang disediakan. Nah, 6 fitur itu bisa kita gunakan tadi dengan memanfaatkan connectivity yang sudah tersedia, katakanlah dalam hal ini WiFi misalnya ya, kemudian saya bisa mungkin membangun dengan 6 fitur itu saya bisa membangun jaringan, dan yang ketiga membangun jaringan itu dengan produktivitas ya saya selaku member. Oleh karena itu secara value of product itu sudah terjawab. Nah, yang kedua ternyata Talk Fusion juga memberikan nilai tambah lain. Apa itu? Yaitu value of business. Jadi saya bisa memanfaatkan produknya, bahkan kemudian saya bisa juga menggunakan itu sebagai sarana untuk mendapatkan income. Nah, itu yang disebut dengan value of business. Saya tidak akan menjelaskan teknisnya bagaimana karena tadi sudah dijelaskan, tetapi inilah yang kemudian sarana-sarana yang sudah disediakan oleh Talk Fusion ini saya anggap mampu menjawab cita-cita saya untuk kemudian berbagi kasih. Kenapa?
kasih ini jangan diartikan semua dikasih ke orang lain ya. Kasih itu kan bisa untuk keluarga sendiri, bisa untuk tetangga, bisa untuk masyarakat, tapi juga tidak kalah pentingnya bisa untuk bangsa dan negara. Jadi saya pikir misi saya untuk tetap hidup dan menjadi bermakna bagi sesama itu tetap valid. Secara ringkas sebenarnya itu, karena gini, di dalam konteks kehidupan saya dengan karir yang saya miliki, saya pikir secara duniawi hampir semua kebutuhan saya terpenuhi ya. Saya nggak kaya-kaya amat, tapi juga nggak miskin-miskin amat. Sehingga dengan dibantu oleh Talk Fusion, saya bisa sedikit mendapatkan uang lebih, dan uang lebih itu saya gunakan untuk mengekspresikan kasih yang saya maksudkan tadi. Oleh tadi dijanjikan, siapa sih yang nggak mau Bu Sisi dikasih mercy, dikasih cincin berlian, dikasih trip, ya itu saya anggap bonus yang wajar-wajar aja. Tetapi tujuan saya bergabung di Talk Fusion utamanya tadi ya, bagaimana saya membangun suatu hidup yang bermakna, bahwa itu kemudian dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris, ya selama itu halal bagus-bagus aja, tapi itu bukan tujuan utama. Kalau kita kemudian bisa memanfaatkan peran Talk Fusion ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis, why not ya, tapi kalau bisa kemudian ada advantage di atas itu lebih bagus lagi. Secara sederhana itu sebenarnya kalau diminta. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena tadi pandangan saya barangkali sedikit berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena ya mewakili unsur generasi. Saya menyebut gen saya gen yes. Kalau ada gen X, gen Y, dan gen Z, sekarang masuk gen Alpha dan lain sebagainya. Saya masuk generasi yes, yesterday. Nah, yesterday tadi ya kalau bahasa demografinya disebut dengan generasi baby boomers. Nah, itu mereka yang lahir di era tahun 50-an, tahun 60-an. Tapi menarik karena mereka yang hidup di era yang lahir di era tahun 60-an, tahun 50-an, 60-an ini jangan kaget sudah melampaui 2 abad ya, abad ke-19 dan abad ke-20 sekarang. Kita sudah melalui berbagai macam proses teknologi yang saya kira menarik. Oleh karena itu, yang terakhir barangkali pesan saya yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi dunia globalisasi yang sangat kencang menggoyang kehidupan kita, maka saya ingin mengutip satu kutipan yang saya kira menarik ya, apa yang disampaikan oleh justru Charles Darwin yang hidupnya di abad ke-18. Dia mengatakan gini, ini maaf bahasa Inggris nanti saya coba terjemahkan. It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Jadi menurut Darwin bukan orang yang paling pintar ataupun yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, tapi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Kita menghadapi dunia yang sedang berubah, maka saya yakin dan percaya Talk Fusion menjawab ya dan menyediakan fasilitas untuk kita sebagai manusia mencoba mengubah diri menghadapi perubahan yang sangat signifikan ini untuk hidup dengan baik. Saya kira itu yang penting. Dan mungkin satu lagi kutipan yang juga tidak kalah pentingnya disampaikan oleh Tony Robbins yang mengatakan change is inevitable, progress is optional. Change atau perubahan itu sebuah keniscayaan, tapi kemajuan itu pilihan. Kalau Anda ingin maju, Talk Fusion menyediakan sarana untuk kita maju bersama dengan 3 prinsip yang tadi sudah disampaikan. Saya ingin garis bawahi sekali lagi karena ini penting. Pertama, bekerja dengan hati. Kedua, andalkan sistem yang sudah tersedia. Dan yang ketiga, bekerja di dalam sebuah teamwork. Saya kira ini message utama yang ingin saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Dan sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Sisi. Wah, Bu Freddy. Bapak Ibu, ini materi 10 SKS cuman diceritakan dalam 10 menit ya dari seorang former Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ya. Jadi hari ini yang datang saya kira dapat banyak sekali ya. Mungkin saya sedikit Pak merangkum sedikit. Saya suka banget kata-kata Pak Freddy tadi mengenai Talk Fusion itu menjawab globalisasi Pak. Saya suka banget kata-kata itu ya, menjawab globalisasi ya Bapak Ibu ngomongin globalisasi.
Pak Freddy nih yang udah, ya saya nggak berani argue Pak. Ini bukan karena di depan umum aja ya Pak, bukan karena di depan publik. Cuman kalau di luar ngobrol sendiri juga apalah gitu ya, yang udah ahli di bidang informatika ya, menjawab ya. Bapak Ibu semua, ini luar biasa banget Pak Freddy, dan saya suka juga kata-kata Pak Freddy. Talk Fusion ini menjawab globalisasi untuk berbagi kasih Pak. Ini luar biasa banget ya. Ya kita sebagai manusia ya Pak ya, kita sebagai manusia kan hidup juga kita harus selalu berbagi kasih ya Pak ya, apapun itu kan Pak ya. Dan itu semua kita bisa dapatkan dari bisnis Talk Fusion ini bersama-sama ya Pak ya. Luar biasa banget Pak Freddy. Oke Pak Freddy, boleh deh Pak satu kali lagi Pak, terakhir Pak, kalimat penutup lagi mungkin untuk teman-teman yang saya lihat ada beberapa yang mengundang juga Pak, yang mungkin mereka udah lihat 1-2 kali tapi masih bingung-bingung gitu ya, mungkin bingung karena mungkin ya ada keuangan juga, mungkin juga masih ada yang nggak percaya, mungkin juga hal-hal lain Pak. Boleh Pak, silakan untuk sekalian menutup sesi Pak Freddy sore ini. Saya kembali mau mengutip satu kata ya. Saya pikir satu kutipan yang barangkali sangat relevan dengan kita sekarang dan dengan Talk Fusion. Disampaikan oleh Profesor Dr. Amartya Sen. Beliau seorang profesor ekonomi berkebangsaan India, pemenang hadiah Nobel. Dia mengatakan knowledge is power and knowledge come from information. Okay. Jadi pengetahuan itu adalah sebuah posisi tawar, dan posisi tawar itu datangnya dari penguasaan informasi. Nah, saya menerjemahkan itu di dalam struktur Talk Fusion. Bayangkan dia di sana terdiri dari berbagai macam latar belakang, profesi, budaya, dan lain sebagainya yang berkumpul menjadi satu, disediakan infrastrukturnya, disediakan sarananya, untuk kemudian kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, saya pikir apa yang disampaikan oleh Amartya Sen ini menjadi relevan. Ya. Karena penguasaan informasi melalui Talk Fusion ini sebagai sarana untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya ini kemudian justru meningkatkan posisi tawar kita dalam menghadapi dunia yang sangat kompetitif, dalam menghadapi dunia perkembangan dunia yang ya itu tadi yang berubah sangat cepat. Oleh karena itu saya pikir saya juga mengambil keputusan bergabung di sini dengan satu pemikiran, karena kita bisa mendapatkan orang yang paling tinggi, yang jauh lebih tinggi dari kita, tapi saya juga bisa menoleh ke bawah, bertemu dengan orang-orang yang berada di bawah kita ya. Sehingga satu yang saya senang dari Talk Fusion ini sangat egaliter. Mau Anda bekas dirjen, bekas menteri, atau Anda bekas gembel, sekali Anda bergabung di sini, we treat you equally. Dan saya kira pertahankan itu sebagai trademark dari Talk Fusion, saya pikir. Saya kira itu. Oke, thank you so much Pak Freddy. Terima kasih banyak ya. Sharingnya sore ini luar biasa banget. Ini pasti udah banyak yang mau ngebooking nih Pak. Cuma nanti tenang Pak, saya tahan Pak. Ya, nggak boleh banyak-banyak di booking dulu. Oke, Pak Freddy, semoga bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Dan amin. Semoga Pak Freddy bersama tim dan Red Heroes Ultimate betul-betul akan membuat gebrakan di Januari 2022 ini ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian kurang berkenan. Sukses semua. Salam sehat. Saya izin tutup kamera. Silakan. Oke, thank you.